Selamat sore Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya atas nama Putra Nudia Manikan. Saya Susanti Juga, dan saya Helena Septiani Dalwana. Kami akan mempresentasikan mengenai materi standarisasi untuk mata kuliah analisis data. Baik, yang pertama kita masuk pada konsep dasar dari standarisasi. Dalam statistika inferensi, bentuk itu menjadi bagian yang penting karena berkaitan dengan asumsi distribusi normal. Nah, untuk melihat bentuk distribusi dengan jelas, pengaruh pusat dan sebaran itu perlu dihilangkan. Nah, caranya adalah dengan menentukan ukuran pusat yang digunakan, lalu mengurangkannya dengan setiap data atau observasinya. Nah, setelah pusat dikeluarkan, akan diperoleh angkatan baru yang mempunyai pusat 0. Nah, untuk mempermudah perhitungan, observasi original diberi nama x-aksen, yang mana dia sama dengan x1 aksen, x2 aksen, sampai xn aksen, dengan notasi ringkasan diberi ringkasan numerik diberi tanda garis miring. Nah, yang pertama, bila pusat yang digunakan adalah rata-rata, salah satu sifat rata-rata mengatakan bahwa apabila x-aksennya itu sama dengan x dikurang a, maka x bar aksennya itu bisa ditulis sama dengan x bar dikurangi a juga. Nah, bila diambil a-nya itu sama dengan x bar, maka rata-rata observasi barunya itu adalah x bar aksen sama dengan x bar kurang x bar sama dengan 0. Jadi observasi barunya itu mempunyai rata-rata 0. Nah, yang kedua, bila pusat yang digunakan adalah median. Nah, yang pertama, untuk jumlah observasinya genap, X mempunyai median, kita tahu bahwa rumus mediannya itu sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 dibagi 2, dan x aksennya itu sama dengan x kurang median, maka median barunya itu adalah 2 kali median kurang 2 kali median dibagi 2, hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk kasus yang kedua, untuk jumlah observasinya ganjil, X mempunyai median barunya itu sama dengan xn per 2 tambah 1 per 2 dikurangi median sama dengan median kurang median sama dengan 0. Berarti observasi barunya itu baik untuk banyaknya observasi genap dan observasi ganjil mempunyai mediannya itu adalah 0. Yang terakhir, bila pusat yang digunakan adalah trirata, X mempunyai trirata, untuk x aksennya itu sama dengan x kurang trirata, maka trirata observasi barunya itu sama dengan kuartil bawah aksen ditambah kuartil atas aksen ditambah 2 dikali median dibagi 4, hasilnya sama dengan 4 dikali trirata kurang 4 dikali trirata dibagi 4. Jadi observasi baru mempunyai trirata 0. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal pertama, yaitu contoh 4.5. Angkatan dalam tabel 4.1 itu mempunyai mediannya adalah 33,5. Setelah median itu sudah dikurangkan dari semua observasi dalam angkatan, dibuatlah diagram batang dan daun atau stem dan leaf, diagram kotak dan titik, kemudian dibandingkan dengan diagram yang sama untuk observasi original. Dari tabel 4.1 tampak bahwa pusat angkatan untuk observasi original yang dalam hal ini diambil mediannya atau MD-nya adalah 39, sedang untuk observasi barunya yaitu MD aksen itu sama dengan 0. Sebaran dari data juga tidak berubah, demikian juga dengan bentuk datanya. Jadi seperti yang diharapkan, setelah pusat menjadi 0, bentuknya menjadi lebih terlihat. Pengeluaran pusat ini akan sangat berguna dalam membandingkan bentuk berapa angkatan. Nah, di sini adalah tabel 4.1, yaitu diagram batang dan daun atau diagram stem dan leaf-nya sebelum dan sesudah pusat dikeluarkan. Jadi yang sebelah kiri itu untuk diagram batang dan daun sebelum pusat dikeluarkan, dan di bagian kanan itu diagram batang dan daun sesudah pusat dikeluarkan. Lalu untuk yang di bagian bawah ada diagram kotak dan titik atau kita sebut juga diagram box plot. Box plot yang di bagian kiri itu merepresentasikan datanya sebelum pusatnya dikeluarkan, dan untuk box plot yang bagian kanan itu untuk yang sesudah pusatnya dikeluarkan. Nah, setelah pusat dikeluarkan dengan mengurangkan nilai pusat dari setiap observasi, angkatan baru akan memiliki pusat 0, sedangkan sebaran tetap tidak berubah. Jadi sebaran merupakan karakteristik yang penting yang sama halnya seperti pusat untuk menutupi bentuk distribusi data. Nah, untuk menghilangkan pengaruh sebaran itu tidak dapat digunakan operasi pengurangan karena tidak mengubah nilai dari sebarannya. Oleh karena itu kita lakukan pembagian setiap observasi dengan ukuran sebarannya, di mana proses ini dikenal sebagai proses standarisasi yang rumusnya itu adalah x aksen sama dengan x dikurang pusat dibagi dengan sebarannya.
Nah, melalui standarisasi ini nanti kita peroleh angkatan baru dengan pusat 0 dan sebarannya 1. Nah, untuk buktinya di sini kita akan cari mulai dari XI aksen sama dengan XI kurang X bar dibagi dengan standar deviasi X. Nanti juga kita dapatkan X bar aksen itu sama dengan sigma dari XI bar dikurang X bar dibagi dengan N dikali standar deviasi X. Nanti kita peroleh X bar aksen itu sama dengan 0. Dan untuk varians X aksennya dengan rumus yang seperti ini kita akan peroleh hasilnya itu adalah 1. Makanya tadi kita dapat ukuran pusatnya itu 0 dengan standar deviasinya 1 dan di sini sudah terbukti. Jadi kita peroleh tadi X bar aksennya itu 0 dan untuk standar deviasi X-nya 1. Nah, di sini berarti untuk apabila kita menggunakan pusatnya itu adalah rata-rata dengan sebarannya standar deviasi, rumusnya seperti ini. Dan apabila kita menjadikan pusatnya itu adalah median atau MD-nya dengan sebarannya itu kita gunakan range, dengan rumus seperti ini juga terbukti nanti kita peroleh bahwa X aksennya itu nanti kita X bar aksen kita peroleh 0 dan standar deviasi X ya kita peroleh 1. Dengan analog untuk pusat, kemudian mediannya itu kita di sini menyebutnya dengan MD, lalu sebaran di sini adalah sebaran tengah, lalu ada trirata, lalu sebaran kita pakai yang kedua itu sebarannya range, dengan pusatnya itu adalah trirata dan sebaran di sini adalah sebaran tengah deki. Deki di sini adalah QA dikurang dengan QB atau kuartil atas dikurangi dengan kuartil bawah. Selanjutnya contoh 4.6. Nah, misalnya kita mempunyai data angka kuartilnya itu 20. Selanjutnya bila semua observasi dibagi dengan 20 angkatan menjadi yang tersedia dalam tabel ini, sehingga kita memperoleh median barunya itu 78/40. Nah, sehingga kita memperoleh nilai mediannya itu sama dengan 0 dan kuartil bawahnya itu minus 0,425 dan kuartil atasnya itu 0,575 dan kita memperoleh batas bawahnya juga min 1,5 dan batas atasnya itu 2,35. Selanjutnya untuk contoh 4.7, nah kita mempunyai 5 angkatan tingkat kematian karena penyakit jantung. Nah, di mana 5 angkatannya itu yang tersedia dalam sini, sehingga kita memperoleh box plot dari kelima angkatan tingkat kematian karena penyakit jantung. Nah, pada diagram nilai ekstern dan observasi luar dapat diidentifikasi dengan jelas. Nah, terlihat bahwa pusat data atau median meningkat seiring bertambahnya usia. Nah, secara keseluruhan sebaran data juga semakin melebar. Dalam perbandingan, pusat merupakan aspek yang paling mudah diamati, sedangkan sebaran dan bentuk cenderung kurang terlihat karena dipengaruhi oleh perubahan pusat. Oleh karena itu, untuk mempermudah analisis, pusat dikeluarkan sehingga setiap angkatan memiliki pusat 0. Dengan demikian, sebaran menjadi lebih mudah dibandingkan, yang kemudian divisualisasikan melalui diagram kotak dan titik. Nah, ini adalah diagram kotak dan titik yang diperoleh. Dari gambar 4.6 ini dapat dilihat bahwa semua angkatan itu mempunyai pusat 0 dan sebaran 1. Bentuk tampak lebih jelas. Di sini semua angkatan mempunyai bentuk berbeda-beda. Angkatan keempat atau kelompok pada usia 60 sampai 69 itu mempunyai bentuk paling mendekati simetri dibandingkan dengan angkatan yang lain. Baik, demikian hasil presentasi kami mengenai materi standarisasi untuk mata kuliah analisis data dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih.